Halo teman-teman, saya Fidrianingsih. Selamat datang di channel saya. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bentuk pelanggaran pajak, yaitu tax avoidance dan juga tax evasion. Dan di channel ini saya tidak hanya membahas tentang perpajakan, namun juga ilmu bermanfaat lainnya. So, pastikan teman-teman untuk selalu mendapatkan updatean terbaru dari saya setiap minggunya dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya sekarang. Oke, terima kasih. Nah, sebelum kita membahas tentang apa itu tax avoidance dan apa itu tax evasion, sekarang saya akan memberikan sebuah kasus tentang pelanggaran pajak. Nah, dari kasus ini kita akan menganalisa apakah kasus ini termasuk ke dalam tax avoidance ataupun tax evasion. Mari kita lihat. Nah, informasi ataupun kasus yang ada di sini saya ambil dari kompas.com. Oke, informasinya begini. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atau DJP Sumatera Barat dan Jambi bersama Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi menangani kasus dugaan penggelapan pajak yang melibatkan Direktur PT PIS berinisial AV berumur 43 tahun. Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan Kanwil DJP Sumbar dan Jambi Mahanto mengatakan kasus dugaan pelanggaran pajak yang dilakukan oleh PT PIS terjadi sejak 2018. Adapun PT PIS bergerak di bidang perdagangan bahan bakar minyak atau BBM jenis solar bersubsidi yang terdaftar sebagai perusahaan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Pratama Jambi. AV yang merupakan direktur perusahaan itu menyampaikan laporan dan pemberitahuan pajak yang isinya diduga tidak benar. Pelaporan tersebut dinyatakan tidak lengkap atas SPT masa PPN dari Mei 2018 sampai dengan Desember 2018. Dari hasil pemeriksaan diduga dalam pelaporan pajak, AV selaku direktur menggunakan faktur pajak yang tidak sesuai transaksi. Penyidik Kanwil DJP Sumbar dan Jambi kemudian menemukan kerugian negara sekurang-kurangnya sebesar 2,5 miliar rupiah. Nah, berdasarkan kasus tersebut, apakah bentuk pelanggaran pajak yang dilakukan oleh PT PIS ini termasuk bentuk penghindaran pajak atau pengelakan pajak? Oke, mari kita lihat. Karena kali ini kita membahas tentang perpajakan, jadi mari kita lihat sekilas apa itu pajak dan perpajakan. Perpajakan merupakan seperangkat aturan yang mengatur perihal pajak. Pajak itu sendiri merupakan kontribusi wajib kepada negara oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa menurut undang-undang, yang imbalannya tidak dirasakan secara langsung namun dipergunakan untuk kemakmuran rakyat sebesar-besarnya. Nah, dari definisi tersebut kita dapat mengetahui karakteristik pajak sebagai berikut. Yang pertama, pungutan yang dilakukan oleh negara tersebut adalah berupa uang, bukan barang lainnya. Yang kedua, pajak diberlakukan kepada pribadi ataupun badan yang tercatat sebagai subjek pajak. Berikutnya, pajak bersifat memaksa karena adanya dasar hukum atau undang-undang yang mengatur pemungutannya. Jadi bersifat memaksa di sini artinya adalah ketika si subjek pajak tidak melakukan kewajiban pajaknya maka dapat dikenai sanksi hukum sesuai yang sudah dicantumkan di dalam undang-undang pajak. Berikutnya, pajak digunakan untuk membiayai berbagai keperluan negara yang berhubungan dengan kepentingan publik. Nah, meskipun kewajiban pemungutan pajak telah diatur di dalam undang-undang, namun ternyata masih banyak situasi-situasi yang membuat wajib pajak berupaya menghindari pemungutan pajak. Seperti yang dijelaskan oleh Halim dan Dara, situasi ini bisa dipicu oleh beberapa hal berikut. Nah, ini dia beberapa penyebab masih maraknya terjadi pelanggaran pajak. Yang pertama, tarif pajak terlalu tinggi.
Yang kedua, kurang tepatnya undang-undang pemungutan pajak. Yang ketiga, hukuman yang tidak memberikan efek jera sehingga ketidakadilan semakin terlihat nyata. Kenapa demikian? Menurut Suparno, salah satunya bisa ditimbulkan dari pengampunan pajak atau tax amnesty yang dinilai tidak adil bagi si wajib pajak yang patuh. Sedangkan di sisi lain, si wajib pajak yang tidak patuh tetap mendapatkan pengampunan pajak. Dampaknya untuk jangka panjang adalah si wajib pajak yang tidak patuh tidak akan jera karena tidak adanya hukuman ataupun konsekuensi yang memberatkannya. Setidaknya 2 dari 4 poin di atas menjadi alasan si subjek pajak tadi melakukan berbagai cara agar terhindar dari bentuk pemungutan pajak, mulai dari melakukan penghindaran pajak atau tax avoidance hingga melakukan pengelakan pajak atau tax evasion. Nah, sekarang mari kita lihat apa maksud dari masing-masing pelanggaran pajak tersebut. Kita mulai dulu dari penghindaran pajak atau tax avoidance. Tax avoidance adalah perencanaan pajak yang dilakukan secara legal dengan cara mengecilkan objek pajak yang menjadi dasar pengenaan pajak yang masih sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Sementara tax evasion atau pengelakan pajak adalah bentuk perlawanan pajak dengan cara memanipulasi pajak agar nominal pembayarannya bisa ditekan atau malah ditiadakan. Pada tahap ini, si wajib pajak mengabaikan peraturan perundang-undangan pajak secara sengaja karena memang berniat untuk tidak membayar pajak. Contohnya, pemalsuan restitusi atau pengembalian pajak. Nah, jika dikaitkan dengan kasus dugaan penggelapan pajak yang melibatkan Direktur PT PIS di atas, maka bentuk pelanggaran pajaknya adalah, kira-kira udah tahu belum? Oke, ini dia. Bentuk pelanggaran pajak yang dilakukan oleh Direktur PT PIS tersebut adalah pengelakan pajak atau tax evasion. Sesuai pengertian dari pengelakan pajak itu sendiri, dalam hal ini PT PIS tetap membayar pajak sebagaimana diwajibkan dalam Undang-Undang Perpajakan. Namun, dalam rekam jejak pembayaran pajaknya di tahun 2018, PT PIS tersebut melakukan penggelapan pajak dengan cara melaporkan SPT yang tidak lengkap dan tidak benar karena ditemukan adanya faktur pajak yang tidak sesuai transaksi. Jadi di sini PT PIS berusaha menekan nilai pembayaran pajaknya dengan cara menghilangkan beberapa transaksi agar tidak terdata sebagai objek pajak sehingga menimbulkan kerugian negara sebesar 2,5 miliar rupiah. Nah, jadi kesimpulan dari studi kasus ini adalah apapun bentuk alibi yang digunakan oleh si wajib pajak untuk menghindari kewajiban pajaknya tidaklah dapat dibenarkan. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Amaci, Amin, dan Dara bahwa ketentuan-ketentuan umum dan khusus terkait pelaksanaan perpajakan telah diatur di dalam KUP yang meliputi subjek pajak dan objek pajak itu sendiri. Jadi segala bentuk kecurangan pembayaran pajak yang merugikan negara dengan sengaja dapat dikategorikan sebagai tax evasion. Nah, di dalam pembahasan ini inilah beberapa sumber referensi yang saya gunakan. Oke teman-teman, sekian dari saya untuk hari ini. Semoga bermanfaat. See you next time and bye-bye.